Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video Islam TTV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat semua. Islam TTV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat. Kali ini dengan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Baiji Kutangge. Film ini menceritakan tentang seorang yang bernama Baiji, yang merupakan pengusaha yang begitu ditakuti oleh banyak orang. Namun suatu hari ia ditipu oleh seorang yang bernama Butasing, seseorang yang baru saja bekerja dengannya sebagai seorang supir. Seperti apa kisah selengkapnya, simak alur ceritanya berikut ini. Yadwinder Singh, pemilik rumah besar dan yang biasa dipanggil oleh Baji, adalah orang kaya yang ditakuti dan dihormati oleh semua orang yang berada di sekitarnya. Di rumahnya ia tinggal bersama keluarga yang sangat ia cintai, ibu dan adik perempuannya. Ibu yang biasa dipanggil Biji selalu menjalankan terapi untuk kesembuhan kakinya. Biji yang selalu memperingatkan Baji untuk tidak serakah agar tidak memiliki semua kekayaan. Baiji mendatangi pabriknya yang menurut anak buahnya telah diambil alih oleh beberapa musuhnya. Dengan senjata di tangannya, ia menyerang semua musuhnya yang tengah meminum minuman beralkohol setelah mereka berpikir bisa menguasai pabrik Baiji. Setelah melepaskan beberapa peluru, Baiji mengatakan ia hanya memberi waktu dalam hitungan ketiga untuk mereka pergi meninggalkan pabriknya. Tapi bukannya takut, mereka malah memberikan perlawanan pada Baiji. Tanpa banyak membuang waktu, Baiji turun dari mobil yang ia tumpangi dan mulai menghadapi mereka satu persatu. Musuh Baiji yang lebih dari satu orang menelan ludah ketakutan dan mencoba menghadapi Baiji hingga akhirnya mereka lari menjauhi Baiji yang cukup tangguh untuk mereka lumpuhkan. Chote, pemimpin mereka pun ikut berlari karena ia tidak sanggup untuk menghadapi Baiji. Butasing mengotori dirinya sendiri kemudian mendorong sepeda motornya untuk sampai ke pabrik tempatnya bekerja dan memberi alasan palsu ketika tiba di pabrik dalam keadaan terlambat. Bahkan dengan pandainya ia meracau untuk membuktikan dirinya tidak bersalah hingga pimpinannya pun memberikan sebuah rekaman tentang kecurangan yang dilakukan oleh Butasing. Pimpinan Butasing tetap mengambil keputusan untuk memecat Butasing yang terlalu sering untuk berbohong. Mau tidak mau Butasing pun pergi meninggalkan pabrik lamanya. Ia kembali ke rumah. Pami yang melihat suaminya kembali merasa kesal dan meracau karena ia tahu pasti suaminya kembali dipecat. Butasing tidak bisa membela diri karena Pami lebih tahu bagaimana membungkam mulut suaminya yang pandai membela diri. Pertengkaran mereka terhenti ketika kekasih dari adik ipar mereka datang. Mereka berkumpul bersama untuk memikirkan bagaimana cara mereka untuk bertahan hidup setelah Butasing dipecat dari pekerjaannya. Butasing dinasihati untuk berusaha bekerja dengan baik agar bisa bertanggung jawab dengan keluarganya. Butasing pun memohon pada Dara untuk mencarikannya pekerjaan. Dara mengatakan ia akan meminta pekerjaan kepada Baiji. Namun Butasing harus tahu bagaimana menjaga diri di tempat itu. Yat yang mendapatkan laporan kalau mereka kalah untuk merebut pabrik milik Baiji langsung menyusun rencana baru untuk bisa melumpuhkannya. Aman yang merupakan adik perempuan Baiji mendapatkan kabar kalau adik laki-lakinya yang berada di luar negeri dalam waktu dekat akan kembali ke tempat mereka dan memintanya untuk memberitahu Baiji tentang kedatangannya. Sementara Baiji sendiri tengah berbincang dengan salah satu anak buahnya dan dalam keadaan mabuk menerima panggilan telepon Vicky adiknya yang akan datang mengunjunginya. Vicky, Aman, dan Faiji merasa bahagia karena dalam waktu tidak lama lagi mereka akan berkumpul bersama-sama. Vicky juga memperkenalkan salah satu temannya yang menyukai kebudayaan India pada kedua saudaranya. Baiji, sat sri akal. Milte hain. Bye Baiji. Kekasih Vicky yang terbiasa merawat Biji juga mendengar kedatangan Vicky, merencanakan untuk memberikan kejutan pada kedatangannya. Jai, peri penna. Butasing dan Dara telah siap menemui Baiji. Dara memperkenalkannya dengan Baiji. Melihat penampilan dan gaya Butasing, Baiji tahu kalau Butasing adalah salah satu pria yang bermuka dua. Tapi Butasing mencoba membela dirinya dan mengatakan kalau ia adalah pria baik yang tidak akan merugikan Baiji. Mendengar hal itu, Baiji mengancam akan menghabisinya dengan senjata yang ia miliki. Butasing pun takut dan mengiyakan peraturan Baiji, salah satunya adalah menggunakan seragam berwarna biru seperti karyawan yang bekerja bersama Baiji.
Untuk tugas pertama, Baiji meminta Butasing untuk menjemput adik laki-lakinya di bandara, sementara dirinya pergi bersama anak buahnya yang lain ke pabrik. Kedatangan Vicky yang merupakan putra bungsu Biji disambut hangat oleh semua anggota keluarganya. Sam juga diperkenalkan dengan Baji, tapi ada beberapa kata yang membuat salah paham antara Baiji dan Sam, membuat mereka mengangkat senjata api yang mereka miliki untuk Sam. Vicky mencoba menengahinya dan menjelaskan pada Baiji kalau ia salah mengajarkan Sam. Aman dan yang lain tertawa karena kesalahpahaman itu. Aman mengajarkan Sam untuk lebih baik lagi berbahasa Punjabi karena kata-kata yang tadi diucapkan ke Baiji, kakak tertua mereka, bukanlah kata-kata yang baik. Sam belajar dengan sangat baik hingga ia menyukai sikap Aman. Sam datang lagi menemui Baiji dan meminta maaf atas kesalahpahaman yang telah terjadi sebelumnya. Ia juga mengucapkan bahasa yang baik sesuai dengan yang diajarkan oleh Biji. Baiji menerima permintaan maafnya dan memperbolehkan Sam untuk menempati kamar tamu yang telah disiapkan. Vicky yang sudah merindukan kekasihnya mencoba mencegahnya sebelum ia menemui Biji dan merawatnya. Wanita yang telah menjadi kekasih Vicky pun merasa sangat senang karena pria yang ia rindukan telah kembali dalam keadaan baik dan mereka bisa bersama lagi. Bahkan Vicky berjanji akan secepatnya menikahinya. Namun tanpa mereka ketahui, semua yang mereka lakukan dicuri lihat oleh Butasing dan diadukan kepada Baiji. Mendengar hal itu, Baiji sangat marah dan mendatangi keduanya. Keduanya mulai membela diri. Aman dan Sam yang mendengar keributan itu datang untuk melihat apa yang terjadi dan membela keduanya. Namun Baiji tidak menerima sama sekali alasan yang diberikan oleh semuanya. Ia tetap tidak ingin pekerjaannya memiliki hubungan pribadi dengan salah satu anggota keluarganya. Sehingga dengan tegas ia mengusir Harleen dari kediamannya. Harleen merasa kecewa dan pergi meninggalkan Vicky dan juga keluarganya. Namun Vicky yang sudah mencintainya tetap mendatanginya dan tidak akan memecatnya dari dalam hatinya. Ia malah mengajaknya pergi bersama. Harleen yang masih mencintai Vicky menerima ajakannya dan bersiap untuk pergi bersama dengan Vicky. Became Lara. Oi, fitemu. Butasing terus meracuni pikiran Baiji untuk menerima adiknya menggantikan Harleen yang merawat Biji. Tapi Biji menolak karena ia juga tidak ingin satu keluarga bisa bekerja dengannya, karena ia tidak ingin terjadi pengkhianatan di antara mereka. Tapi Baiji meminta Butasing untuk mencarikan fisioterapi yang tepat untuk merawat Biji. Butasing menceritakan semua yang terjadi kepada keluarganya. Adik perempuannya pun menolak karena ia sendiri tidak tahu bagaimana dan apa yang dimaksud fisioterapi. Tapi Buta mengatakan kalau fisioterapi tidak sulit dan ia memberitahu bagaimana melakukan fisioterapi yang tidak baik. Mendengar hal itu, adik perempuan Butasing bersemangat dan ingin bekerja di tempat itu. Tapi mereka berusaha untuk membohongi Baiji. Ia meminta adik perempuannya untuk menjadi Sargun Bajwa agar bisa bekerja menggantikan sebagai fisioterapi bagi Biji. Keesokan harinya, Sargun Bajwa datang menemui Baiji dan dengan kepintarannya berbicara serta mempengaruhi Baiji, ia mencoba meyakinkan Baiji bahwa ia bisa menjadi fisioterapi yang baik untuk Biji. Baiji pun menerima Sargun Bajwa untuk menjadi fisioterapi bagi ibunya. Biji mulai menyukai Sargun Bajwa dan berharap ia tidak menipunya lagi seperti perawatnya sebelumnya. Namun Biji curiga Baiji mencintai Sargun Bajwa dan menyadari kalau peraturan yang ia buat akan menjadi bumerang bagi Baiji sendiri. Baiji yang telah jatuh cinta kepadanya mencoba menyembunyikannya saat bertemu langsung dengan Sargun Bajwa. Namun terkadang ia tidak bisa mengendalikan dirinya. Baiji mengatakan ia sendiri yang akan melanggar aturan tersebut karena Biji sudah menyetujui bila ia menikahi Sargun. Baiji pun meminta Butasing untuk secepatnya membawa keluarga Sargun ke rumahnya agar ia bisa membicarakan tentang pernikahan mereka. Sam yang merasakan jatuh cinta pada Aman mencoba mengatakannya pada Aman dan meminta persetujuan kepada Vicky. Aman yang mencintai Sam juga dengan senang hati menerima cinta yang Sam berikan. Vicky dan Aman yang sama-sama sedang jatuh cinta menikmati semua keindahan perasaan yang mereka miliki saat ini. Karena selama ini mereka belum pernah merasakan jatuh cinta yang sesungguhnya. Butasing menemui Baiji dan mengatakan kalau orang tua Sargun telah diusir dari rumah kontrakannya karena mereka tidak bisa membayar sewa. Buta meminta Baiji untuk mengatakan semuanya pada Sargun kalau ia mencintainya. Dan mendengar hal itu, Buta hanya meminta agar Baiji tidak dengan cepat memainkan senjata bila ia marah. Buta pun menurutinya dan mengatakan semuanya pada Gagan di rumah mereka. Pami yang mengetahui Khalid sangat senang, tapi Buta khawatir karena kebohongan mereka akan terbongkar. Baiji sendiri mencoba mengatakan perasaannya kepada Sargun.
Mendengar hal itu, Sargun pura-pura terkejut. Buta menemui Baiji pada malam harinya dan Baiji menceritakan kalau Sargun menerima cintanya. Tugas Buta hanya memanggil keluarga Sargun. उदा टाइटल पता है की होगा? Buta yang telah kembali ke rumahnya menceritakan semuanya kepada Pami dan Gagan juga tentang kekhawatirannya. Pami meminta Buta untuk mengurusnya karena ia tidak ingin kesempatannya menjadi orang kaya hilang begitu saja. Ia juga meminta Buta untuk mencari cara agar identitas mereka bisa tetap disembunyikan dari Baiji. Buta pun mendapatkan cara lain untuk bisa mempekerjakan istrinya di tempat Baiji agar ia bisa membantunya untuk melancarkan usahanya. Rencana Buta Singh pun berjalan dengan lancar. Ia memfitnah Menu mencuri barang-barang yang ada di rumah Baiji. Menu menangis dan mengatakan kalau ia sama sekali tidak mencuri barang-barang yang ada di kamarnya sekarang. Buta terus meracuni Biji dan Baiji untuk segera memecat Menu. Melihat Baiji sudah tidak mempercayainya, ia pergi meninggalkan rumah majikan yang selama ini telah memperkerjakannya. Pami pun datang dan menyamar menjadi Laksmi untuk menggantikan Menu sebagai juru masak di rumah Baiji. काम करने वास्ते रखे है न्यू अपॉइंटमेंट आजो सिर्फ नौकरी करनी है ना उथे आशकी ते ना कोई भैन भरा. Dara hanya bisa menarik napas panjang ketika tahu Pami ikut juga terlibat dalam penipuan yang dilakukan oleh Buta kepada keluarga Baiji. भाभी इथे के मैं Aman dan Sam mengatakan tentang perasaan Baiji yang jatuh cinta kepada Sargun. पता करन ले बाईजी ने बूटे दी ड्यूटी लाई. Mendengar hal itu, Vicky akan memberontak karena aturan yang telah dibuat oleh Baiji sebelumnya. Mereka mencoba mempengaruhi Biji untuk tidak menyetujui perasaan Baiji. Biji yang didatangi kedua anak-anaknya menurutinya dan memanggil Buta untuk mencari tahu masalah yang dihadapi Sargun hingga ia menolak untuk mendatangi orang tuanya ke rumah Baiji. Buta menceritakan hal yang berlebihan tentang keluarga Sargun di hadapan Baiji dan juga Biji. Laksmi yang mendengarnya ikut memanasi Baiji tentang kendala-kendala yang dimiliki oleh Sargun. Tak lama Sargun datang dan melihat kedatangannya, Biji mengucapkan belas kasih. Gagan yang tidak mengerti mendapatkan kode isyarat dari Pami dan Buta untuk mengikuti permainan mereka. Pami mengajari Gagan untuk bisa memainkan perannya agar Baiji merasa terus kasihan kepadanya. Karena ia dan Buta telah mengatakan kalau Sargun memiliki penyakit ginjal yang mematikan. Sargun menuruti semua perkataan kakaknya. Tapi Baiji sama sekali tidak berkeinginan meninggalkan Sargun. Ia malah ingin segera untuk menikahinya. Buta dan Pami menyusun rencana lain untuk bisa memperlancar semuanya. Tetapi Aman, Sam dan juga Vicky mendengar itu semua. Mereka sudah tidak bisa lagi mengelak dan mau diajak bicara bersama-sama. Buta memohon pada mereka untuk tidak mengatakan semuanya kepada Baiji. Tapi Aman mengatakan mereka harus pergi dari rumah mereka. Buta terus memohon hingga Vicky meminta mereka memperbaiki semua yang telah mereka rusak dan meminta Buta bisa mempengaruhi kakaknya untuk bisa menyetujui hubungannya dengan Harleen. Buta menurutinya dan mulai dengan rencana yang lain. Buta menelpon Baiji dan mengatakan kalau Vicky terluka saat mereka berada di tengah perjalanan. Mendengar hal itu, Baiji berniat untuk mendatangi rumah sakit di mana adik laki-lakinya itu dirawat. Tapi langkahnya terhenti karena ia melihat musuh-musuhnya di tengah perjalanan, hingga ia memutuskan untuk memberi mereka pelajaran terlebih dahulu. Setelah melihat mereka pergi, ia langsung dengan cepat mendatangi rumah sakit dan melihat keadaan Vicky. Tapi Baiji salah paham dan mengira kalau semua luka yang ada di tubuh Vicky karena perbuatan musuhnya. Tak lama Harleen pun datang. Buta mempengaruhi Baiji untuk menerima Harleen. Baiji pun mengerti dan menerima Harleen dengan baik. Musuh-musuh Baiji melaporkan pada atasannya kalau mereka dipukuli oleh Baiji. Setelah Vicky keluar dari rumah sakit, Baiji menemui orang tua Harleen dan meminta maaf pada mereka sekaligus untuk melamar Harleen menjadi istri Vicky. Mereka menerima Baiji dan keluarganya dengan tangan terbuka dan pernikahan pun dilakukan dengan sangat meriah dan penuh kebahagiaan. Tanpa sadar, air mata Baiji mengalir bahagia melihat kebahagiaan adik laki-lakinya itu. Ia bahkan baru menyadari kebahagiaan sesungguhnya berasal dari keluarga mereka yang sangat harmonis. Grewal yang merupakan musuh dari Baiji mulai menyusun rencana untuk membalas dendam kepada Baiji. Mereka mendatangi pabrik Baiji. Kabar penculikan Vicky, Sam, dan Aman serta Buta sampai di telinga Baiji. Biji, Laksmi, dan Sargun terkejut mendengar hal tersebut. Baiji langsung menghubungi Garwell untuk melepaskan mereka, tapi Garwell meminta Baiji membawa Sandu dalam waktu 30 menit. Bila tidak, maka ia akan menghabisi semua tawanan dari keluarga Baiji. Baiji membawa Sandu yang tengah menemuinya.
Pami yang tidak bisa mengendalikan diri mengatakan semua kebenaran yang selama ini ia sembunyikan. Ia mengatakan kalau ia adalah Pami bukan Laksmi dan Surgan adalah Gagan adik iparnya sedangkan Buta adalah suaminya sendiri. Baiji sangat terkejut, tapi Pami terus memohon agar ia bisa menyelamatkan suami dan juga semua adik Baiji. Baiji mendatangi pabrik miliknya. Dara, Aman, Buta, Sam, dan Vicky serta Harlin tersenyum tenang saat melihat Baiji datang untuk menyelamatkan mereka. Sandu dan Biji menuruni mobil dan mendekati Garwell. Baiji memberikan dua pilihan untuk Garwell. Pertama, ia harus pergi dari pabrik bersama anak buahnya. Dan kedua, ia memberi waktu 20 menit untuk bisa menyentuh Tuan Sandu. Dan bila itu berhasil, Baiji akan menyerahkan pabriknya kepada Garwell. Mendengar hal itu, Garwell memilih pilihan kedua dan siap untuk menghadapi Baiji yang melindungi Sandu. Vicky ikut membantu kakak laki-lakinya untuk menghadapi mereka. Baiji pun menerima bantuan yang diberikan adik laki-lakinya dan kini mereka bekerja sama untuk melumpuhkan semua anak buah Garwell. Melihat anak buahnya dengan mudah dilumpuhkan oleh Baiji, Garwell bersiap untuk menghadapinya. Dengan tangan kosong, Baiji menghadapi Garwell hingga ia tidak berdaya. Biji kemudian mengumpulkan semua keluarganya dan mulai mengadili Buta yang berbohong. Buta ketakutan dan memohon ampun pada Baiji dan terus mencoba untuk membela dirinya. Baiji tidak peduli dengan semua pembelaan yang dilakukan oleh Buta. Ia mengatakan kalau dirinya akan menembakkan 6 peluru karena Buta telah melakukan 6 kebohongan besar. Namun Gagan meminta maaf pada Baiji dan begitupun Biji meminta putranya untuk mengampuninya. Baiji hanya menggertak Buta dan meminta untuk bisa berjanji tidak lagi membohongi dirinya karena ia sudah terlanjur mencintai Gagan. Dan film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Baiji Kutangge. Kebohongan yang dibangun oleh Buta akhirnya terungkap. Meskipun Buta melakukan kesalahan fatal, namun Baiji rela berbelas kasih untuk mengampuni kesalahan yang telah diperbuatnya. Begitulah sejatinya hidup, sepandai-pandai menyimpan keburukan maka pasti akan terungkap juga. Dan rasa belas kasih harus kita miliki pada sesama. Karena sesungguhnya Tuhan pun Maha Pemaaf. Maka siapalah kita yang hanyalah hambanya yang penuh salah dan juga dosa. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Ingat untuk selalu dukung SLMT TV dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai ketemu lagi di alur cerita film selanjutnya. Jangan lupa jaga kesehatan dan wassalamualaikum.